Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Literasi Dasar, Aksi Nyata Topik 5, Lembar Kerja 5.7 Video Narasi Literasi, oleh saya sendiri Nur Afika M, kelas PGSD 1 Pendidikan Profesi Guru Gelombang 2 2024 di Universitas Negeri Manado. Terlebih dahulu kita tahu apa itu literasi. Nah, literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dengan baik. Ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan juga pengembangan diri. Literasi memungkinkan kita berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Selanjutnya, mengapa literasi penting? Jadi, literasi penting karena terdapat dampak literasi dalam kehidupan. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan belajar yang dapat membuka akses ke pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan, di mana membantu individu untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, sebagai pembangunan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat yang melek huruf lebih produktif dan lebih aktif. Selanjutnya, adapun wawasan setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar, di mana salah satu poin utama yang saya pelajari adalah literasi dasar bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan memahami, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai jenis teks. Kemudian selanjutnya, saya mendapatkan pemahaman bahwa literasi dasar berfungsi sebagai pondasi utama dalam pembelajaran di berbagai disiplin ilmu. Dengan keterampilan literasi yang baik, siswa dapat lebih mudah memahami konsep kompleks dalam sains, matematika, sejarah, dan bidang yang lainnya. Selanjutnya, beberapa pengalaman yang menambah wawasan saya setelah mempelajari literasi dasar. Yang pertama, lebih mengenal metode pembelajaran literasi dan belajar berbagai strategi untuk menimbulkan minat baca peserta didik, serta penggunaan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan minat peserta didik. Kemudian yang kedua, saya juga memahami bagaimana teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam pengajaran literasi. Misalnya aplikasi e-book atau platform interaktif lainnya untuk memberikan cara baru dalam meningkatkan minat baca dan keterampilan menulis peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya menyadari pentingnya literasi fungsional, yakni keterampilan literasi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti memahami instruksi, membaca tanda-tanda, atau menginterpretasi informasi dari media cetak dan juga digital. Kemudian yang keempat, diskusi dan praktik selama perkuliahan memungkinkan saya untuk memahami tentang tantangan nyata dalam meningkatkan literasi siswa, terutama terkait kurangnya motivasi baca dan keterbatasan akses ke bahan bacaan yang berkualitas. Yang terakhir, harapan untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, di mana yang pertama dapat membangun budaya literasi di kelas, seperti mengadakan sesi membaca bersama setiap minggu, membuat proyek menulis kreatif seperti cerita pendek, puisi, atau jurnal harian siswa. Kemudian menyediakan pojok baca di kelas dengan bahan bacaan yang menarik dan juga beragam. Kemudian yang kedua, saya bercita-cita untuk membentuk komunitas literasi yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah dalam satu visi, yaitu menumbuhkan minat baca dan keterampilan literasi. Program-program seperti gerakan 1 buku 1 bulan atau lomba resensi buku dapat menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan membaca di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, saya ingin berkontribusi dengan menyusun materi ajar yang mengintegrasikan keterampilan literasi, sehingga siswa terbiasa berpikir kritis, bertanya, dan mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat, saya ingin menginisiasi program literasi yang tidak hanya berlangsung sesaat, tapi berkelanjutan. Misalnya membentuk klub literasi yang melibatkan siswa dari berbagai tingkatan untuk membaca, berdiskusi, dan menghasilkan karya kreatif seperti cerpen atau puisi. Nah, dengan harapan ini, saya percaya bahwa upaya kecil yang konsisten dalam membangun budaya literasi akan membawa perubahan besar. Literasi adalah kunci menuju generasi emas yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.